Siap. Ya, Sifat Kamel dong, mungkin sifat. sedikit Nah. dong bisa diceritakan kondisinya dan seperti kemarin sempat masuk rumah sakit mungkin gimana sih? Hari ini hari ke-14, ya udah cukup aman. Jadi tanggal 20 Oktober pas. Jadi sebenarnya gini, mungkin ada yang tahu bahwa udah lama banget gue sering, ini bukan operasi pertama, sering entah tumor, entah kista, entah miom, entah apapun itu. Nah, tapi kan biasanya gue cukup rajin cek nih, setahun sekali, 2 tahun sekali. Karena masa COVID, gue tuh nggak berani ke rumah sakit. Karena kan ya kalau nggak kepepet ngapain ke rumah sakit. Sampai sekitar 3-4 bulan yang lalu, suatu subuh gue terbangun dengan sakit banget. Dan ternyata itu membawa gue harus ke dokter. Dan ternyata memang ada yang pecah di dalam, entah itu miomanya, tumornya atau apanya gitu yang cukup gede. Setelah itu perut gue menjadi segede ya galon gitu loh, gimana sih, menggalon, kayak sama kayak operasi-operasi sebelumnya yang tiba-tiba membesar. Akhirnya mau tidak mau gue ke dokter. Dari dokter itulah memang akhirnya dibilang bahwa udah puluhan jumlahnya segala benda yang tumbuh di dalam. Dari dulu itu kan gue mencoba menyelamatkan rahim lah, uterus lah, apalah segala macam, dengan harapan tuh kan nggak tumbuh lagi. Cuman ini udah operasi kesekian, gue nggak tahu lagi. Akhirnya dokter menyarankan udahlah angkat semua isi perutnya. Bener-bener angkat semua isi perutnya yang puluhan itulah, uterusnya lah, rahimnya lah, ovarinya semua diangkat. Itulah yang akhirnya dilakukan kemarin. Dengan harapan ini terakhir ya, mudah-mudahan ya. Kurang lebih sih itu yang dilakukan. Kemarin juga sempat posting isinya. Tetelan buat dagang bakso di bawah. Tapi mungkin sebelumnya yang dirasakan tuh seperti apa? Sebenarnya sedikit yang tahu bahwa selama gue tuh sakit mulai dari pertama kali gue menstruasi ya, sebenarnya dari SMA. Operasi pertama aja tuh SMA atau masuk kuliah kok. Jadi memang udah selama 20 sekian tahun migrain menjadi teman harian gue. Pendarahan, gue udah bukan bilang menstruasi lagi, pendarahan kadang berbulan-bulan, kadang 8 bulan bisa gue. Ya kalau gue lagi demo orasi atau lagi manggung lompat-lompat, itu mostly gue dalam keadaan itu kok. Cuma memang gue gak pernah ngomong aja gitu sampai hari ini, sampai gue kemarin juga shock sih akhirnya sih gue jadi gini gitu. Sakit, apalagi kan selama ini berkali-kali operasi itu kan membuka lagi jahitan yang sama. Kalau gitu kan gue selalu bilang sama dokter, kalau tahunnya bisa lebih dari 5 kali kan gue sleting kan enak ya, tinggal dibuka gitu. Jadi membuka lagi. Proses operasinya sendiri mirip sesar. Tapi kalau sesar itu kan biasanya nggak bisa terlalu dalam karena ada bayi ya. Nah ini tuh benar-benar sampai ke lapisan paling bawah. Sekarang tuh sekitar, ini sepanjang ini lah kurang lebih nih. Segini lah kurang lebih panjang jahitannya. Jadi ya sakit lah. Antara sakit tapi setengah perutnya memang selama bertahun-tahun ini udah mati rasa beberapa sarafnya. Dan ada momen-momen orang lihat gue agak buncit atau karena mana gue nggak bisa nahan, nggak apa sih otot fleksinya tuh emang udah nggak bisa gitu. Mungkin kendala lain selain kayak rasa sakit yang berlebih tadi gitu, mungkin yang kamu rasakan selama ini sejauh? Sakitnya sih udah menutupi semuanya ya. Jadi kadang-kadang dan migrain pasti karena itu kan hormonal dan segala macamnya. Jadi saking itu menjadi kebiasaan, orang juga kalau nanya sama gue, lo migrain nggak atau sakit perut nggak, gue mesti ntar dulu ya gue rasain, karena emang itu udah jadi bagian dari gue bangun tidur setiap hari. Jadi udah bagian harian sih jatuhnya. Udah sakit yang pasti, sakit perut itu memang udah nggak ada bedanya lo lagi udah 6 bulan atau enggak gitu. Tapi pasca operasi kemarin yang kamu rasakan sekarang mungkin sudah seperti apa? Ada penyakit ini itu? Jadi gue itu punya bakat dari ya mungkin dari kecil atau dari apa, pembekuan darah gue tinggi banget. Dan ada beberapa saluran di perut gue itu memang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga kalau ada kayak kotoran, darah kotor atau apapun itu yang harusnya ditangkap-tangkap kayak usus buntu gitu, itu memang nggak berfungsi. Dan itu semua membeku. Jadilah gumpalan, jadilah tumor, jadilah ini. Nah, gue senderan kelamaan aja gampang biru gitu, gue bisa ke dokter kayak
ke KDRT gitu, enggak juga. Itu karena gue kesana kelamaan, pembekuan darah gue tinggi banget. Itu pertama. Kedua, level HPV 16-18 cervix gue juga nggak pernah bagus gitu, jadi pasti di lampu merah gitu ya. Itu udah bawaan dari sana kali ya, karena menurut gue pola hidup gue cukup sehat sih. Gue olahraga selain gue hormat pada orang tua gitu, cuman lainnya gue sehat banget sih. Gue vegan, gue nggak processing, gue nggak apa-apa ya, emang udah bawaan dari sana. Makanya sebenarnya yang pengen gue omongin setiap kali adalah cewek-cewek gak usah takut kalau lo punya miom, kista atau apapun. 80% perempuan tuh punya, sama lo udah dewasa ya. Tapi rajin cek dong, rajin cek. Jangan kayak gue tiba-tiba sehari bisa kayak timun suri di belah dua gitu. Kemarin dalam berapa hari itu kayak jadi rahim orang pada umumnya beratnya cuma berapa ratus gram. Gue tuh kemarin bawa sekitar 1,3 kilo. Dan itu kemarin tuh fotonya aja dibandingin sama penggaris 15 cm ya, lo bayangin aja sepanjang-panjang apaan yang harusnya cuma segede ini doang gitu, salak, setengahnya salak. Dokter juga kaget sih. Itu berkembang dalam waktu berapa lama? Gue dari yang tiba-tiba kesakitan tengah malam itu sampai operasi kemarin 2 bulan doang. Cepet. Gue tuh kalau nunggu cepet banget. Gue kelihatan aku perut gue jadi miring. Udah terakhir Kamel nih, mungkin ada pesan gak sih buat masyarakat, teman-teman juga untuk dari pelajaran yang bisa diambil dari tangan? Pertama, gue gak mati, betul ya enggak? Satu alasan yang bikin gue pengen ngomong adalah gila di luar tuh ceritanya seru banget gitu. Lari kan, udah mati kagak. Masih lama lo liat gue. Saya ngecek periksa diri itu adalah kewajiban sih. Dan gak usah takut, orang kita kebanyakan tidak memeriksakan penyakit karena mereka akan bilang, aku takut ketahuan penyakit gue gitu. Justru bagus kan kalau semua ketahuan di awal. Gue on track banget semuanya sampai gue 2 tahun gak meriksa karena COVID.